ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخوانا في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Arba'un An-Nawawiyah karangan dari Al-Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pembahasan hadis yang keempat. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfuhu fihi ruhu fayamaru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'id. Baik, hadisnya cukup panjang ya. Kita lanjutkan nanti. Kita terjemahkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau itu adalah orang yang paling jujur ucapannya dan dibenarkan semua ucapannya. Kata Rasulullah, sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Di sini Nabi SAW mengkabarkan tentang proses penciptaan manusia. Kita semua diciptakan oleh Allah dari rahim ibu kita semua. Urutannya kata Nabi, arba'ina yawman nutfatan, 40 hari baru sebagai setetes air mani. Kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Dari setetes air mani berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Kemudian berubah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Setelah setetes air mani, segumpal darah berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yursalu alaihil malak. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada janin yang berusia 4 bulan tadi malaikat. Allah utus kepadanya seorang malaikat. Tugas malaikat itu
fayanfuhu fihi ruh, meniupkan ruh. Allah perintahkan untuk tiupkan ruh kepada janin ini. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada malaikat tadi untuk mencatat 4 kalimat, 4 kata ketentuan kepada janin ini. Apa? Dengan mencatat rezekinya, berapa dia habiskan rezekinya. Kemudian mencatat ajalnya kapan, berapa lama dia tinggal di dunia. Kemudian amalnya, pekerjaannya, apa profesinya. Kemudian mencatat sakyun au sa'idun, kehidupan dia bahagia atau sengsara, atau kehidupan dia nanti berakhir dengan husnul khotimah, beralamatkan baik atau beralamatkan buruk, su'ul khotimah. Baik, setelah sempurna ini janin ini kehidupan dia, kata Nabi SAW, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Kata Nabi, demi Allah yang tidak ada sesembahan selainnya, sesungguhnya salah satu di antara kalian nanti ada yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai surga itu sangat dekat, satu hasta dengan dirinya. Maka di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk ke dalam neraka karena takdir telah mendahuluinya. Maka dia masuk ke dalam neraka. Maka ada di antara kalian juga, kata Nabi, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sampai antara neraka dengan dia itu tinggal satu hasta saja. Takdir telah mendahuluinya atau catatan telah mendahuluinya, maka dia beramal dengan amalan penduduk surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ini nanti akan kita jelaskan bagaimana maksud daripada ucapan Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, baik dalam masalah akidah, manhaj, fikih, dan bagaimana muamalah kita terhadap bersama kita. Baik, hadis ini datang dari sahabat yang mulia yang bernama sahabat Abdullah. Ya, Abdullah itu banyak ya di masa Nabi. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib, ada Abdullah bin Umar ibn Khattab, ada Abdullah ibn Amr ibn As, ada Abdullah ibn Az-Zubair, ada banyak sekali Abdullah. Ya, karena nama Abdullah ini adalah salah satu nama yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keagungan, kemuliaan, manaqib, keistimewaan sahabat Allah yang maksud sangat banyak sekali. Banyak sekali. Nah, di antaranya adalah bahwa Nabi SAW pernah mengkhabarkan tentang keadaan raga beliau ini. Raga ya. Beliau ini adalah salah satu sahabat yang sangat ramping. Tahu rampingnya? Kurus. Beda dengan Umar. Beda dengan Ali bin Abi Thalib. Beda dengan Utsman ibn Affan, badannya gempal. Abu Dzar Al-Ghifari badannya kuat dan hitam. Ya, adapun sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sangat kecil dan kurus. Sehingga suatu kejadian ketika sahabat Rasulullah SAW sedang bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, maka di antara sahabat itu pernah melihat
ketika Abdullah bin Mas'ud sedang naik ke sebuah pohon arak, ya, ketika di atas maka terlihatlah, tersingkaplah betis, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, terlihat karena sedang di atas, pakaiannya diterlayangkan angin, terlihat, nampak. Dan para sahabat tertawa melihat keadaan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Kan kecil sekali. Kecil sekali. Dan hal yang berbeda dari lumrah daripada keumuman, ini sebagaimana manusia ketika melihat sesuatu yang lucu, mereka ketawa. Maka Nabi SAW memaklumi hal ini, dan Nabi SAW tidak memarahi mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, demi Allah, betis yang kalian ketawakan, yang kalian lihat, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu nanti di hari kiamat apabila ditimbang, itu lebih berat betis itu daripada gunung Uhud ini. Kenapa demikian? Karena langkahnya lebih banyak menuju kepada kebaikan. Ini dalil bahwasanya nanti jasad kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan beratnya, tapi apa yang telah kita gunakan dari jasad ini, tangan kita, kaki kita, tangan kita gunakan untuk apa? Kemudian kaki kita langkahkan kemana? Nanti lebih berat amal kebaikannya atau amal keburukan. Subhanallah, ya. Jadi banyak sekali kemuliaan. Ada yang antaranya juga bahwa sahabat Abdullah Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang baca Al-Qur'annya sangat bagus. Sangat bagus sekali. Maka pernah satu ketika Nabi SAW itu menginginkan di antara para sahabat itu membaca Al-Quran. Maka Nabi SAW menginginkan mendengarkan bacaan daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Kata beliau, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa baca Al-Quran sedangkan Al-Quran turun kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Mas'ud, bacalah. Aku ingin menghayati Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ya. Aku ingin mendengarkannya dari selainku. Ini Masya Allah. Maka sahabat Rasul membacakan beberapa ayat. Beliau baca di dalam surah Al-Imran. Beliau baca, maka Nabi SAW mengatakan, hasbuk, cukup. Maka kata sahabat Abdullah Mas'ud, aku menoleh kepada wajah Nabi SAW, sedangkan pipi beliau sudah basah dengan genangan air mata. Inilah ya, Al-Quran itu betul-betul menyentuh hati-hati yang sehat, hati-hati yang hidup. Ya, baik. Kemudian kata beliau, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, telah menceritakan kepada kami, hadatsana, akhbarona, itu sama ya, telah menceritakan kepada kami, telah mengkhabarkan kepada kami. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu betul-betul ingin meyakinkan kepada kita, umat Nabi, bahwasanya para sahabat itu benar-benar mendengarkan. Ya, benar-benar mendengarkan. Ya, kata beliau, telah mengkhabarkan, telah menceritakan Nabi SAW kepada kami. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang benar ucapannya, as-shadiq dan masduq, dan dibenarkan ucapannya. Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan muqaddimah, pendahuluan. Apa tujuan beliau ini? Tujuan beliau ini mengungkapkan kata tentang Nabi, bahwasanya Nabi itu adalah seluruh ucapannya benar, tidak ada kedustaan. Dan semua ucapan Nabi itu dibenarkan, nggak boleh diingkari. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Itu wahyu. Ucapan Nabi itu adalah wahyu. Jadi ketika ada orang yang hanya beriman kepada Al-Quran saja, tanpa dia mengimani daripada Al-Hadith, sungguh dia telah mendustakan Al-Quran. Lihat bagaimana para sahabat mengungkap tentang bagaimana ucapan Nabi, perbuatan Nabi, amalan Nabi. Apa kesimpulannya? Nabi itu adalah orang yang benar ucapannya, wal masduq, dan dibenarkan ucapannya, karena itu adalah wahyu.
Mengapa beliau mendahulukan ini, ucapan ini? Karena Abdullah bin Mas'ud akan mengkhabarkan ucapan Nabi, dan ucapan itu adalah ucapan yang di luar nalar manusia, perkara gaib. Proses penciptaan manusia itu perkara gaib, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Maka beliau memberikan pendahuluan bahwasanya dengarkan ucapan Nabi ini, imani, karena beliau adalah ucapannya benar dan dibenarkan, jangan didustakan. Karena subhanallah, pada hari ini di antara manusia yang mengaku dirinya seorang muslim, banyak yang mendustakan ucapan-ucapan Nabi. Ada yang mengatakan ini ucapan Nabi dulu, sekarang gak relevan lagi. Ini ucapan Nabi, hadisnya sahih, tidak mereka terima. Karena apa? Karena berbenturan dengan akal, berbenturan dengan adat, berbenturan dengan tradisi dan seterusnya. Sedangkan kita tahu bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi itu adalah Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam, berarti kalau seluruh alam, manusia yang mana saja, dimanapun dia tinggal, dimanapun zaman yang berlalu padanya, itu pasti cocok untuk siapa? Untuk mereka. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini. Ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Mau perkara itu sesuai dengan adat, tidak sesuai, harus kita imani. Pasti itu benar dan itu baik. Mau perkara tersebut sepertinya berbenturan dengan akal atau tidak, harus kita imani. Karena semua yang datang dari Nabi yang sahih, yang dikhabarkan oleh para sahabat, yang diiyakan oleh para ulama, itu harus kita imani dan kita benarkan. Maka salah satu bentuk daripada konsekuensi dari iman kita kepada Nabi SAW, setelah kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa konsekuensinya? Tasdiqu fima akhbar. Ini yang pertama, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Hati kita harus menerima. Sami'na wa ata'na. Walaupun dalam pengamalannya nanti, yang penting hati kita menerima. Ini benar, ini ucapan Nabi. Ya, itu cara kita beriman kepada apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini masalah as-sadiqul masduq. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan penciptaannya dari perut ibunya. Hanya Nabi Adam dan hanya istrinya. Ya, ada lagi selain itu? Ada lagi? Enggak ada ya. Ummi, ibunya, berarti seorang wanita. Ada yang lahir dari laki-laki? Enggak ada ya. Adapun kalau berita itu hanya sekedar perkiraan, prasangka, ninas. Kalau ada laki-laki hamil atau laki-laki rubah kelaminnya menjadi perempuan, transgender ya namanya, nggak mungkin bisa hamil. Ini sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya yang bisa hamil itu ada siapa? Seorang wanita. Ninas. Ya. Jadi anak manusia itu sama dari perut ibunya. Baik. Selama 40 hari nutfatan, baru sebagai setetes air mani. Baru setetes air mani. Semua. Berarti kita ini sama kan? Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda kita. Sama, setetes air mani putih, air yang katakanlah air yang hina, iya. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah air mani putih warnanya, kemudian memerah, maka dia menjadi segumpal darah. Alaqah namanya. Ya, jadi sudah berusia 80 hari. 80 hari itu berapa bulan? 2 bulan, 20 hari.
Ya, besar. Kemudian summa yakunu mudghatan mithlu dzalik. Ya, kemudian memerah tadi, memerah, mengeras. Berubahlah dia menjadi segumpal daging, menjadi mudghah. Ya, mudghah itu kalau kita makan ya sesuap, segempal. Kira-kira segini masuk gak? Kegedean ya, kecil lagi. Nah itulah mudghah namanya. Ya, mudghah itu nanti segumpal daging, itu nanti ada cabangnya. Ini kepalanya, nanti ada bakalan tangan, ada bakalan kaki. Nah lihat ya di internet ya. Itu kita semua. Begitu Masya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada yang bisa semacam ini. Ya, tidak ada yang bisa. Dokter setinggi apapun gelarnya tidak bakal bisa seperti ini. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudghah. Nah, setelah 40 hari, berarti berapa bulan? 40 hari setetes air mani. Kemudian 40 hari segumpal darah. 40 hari lagi baru segumpal daging. Berapa hari? Berapa bulan? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Ya, setelah janin itu berada di dalam rahim ibunya, itu belum apa-apa. Belum menjadi manusia, tapi calon manusia. Belum manusia. Artinya ketika misalnya ada seorang ibu keguguran di usia itu, berarti apa? Dia belum melahirkan manusia. Artinya ketika dia keguguran, ya, dikeluarkan saja, tidak perlu ada ritual macam-macam. Ya, nggak perlu harus dimandikan, dikafani, jangan ngomong, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena dia belum menjadi manusia. 4 bulan ke bawah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini usia kandungan. Kemudian, summa yursalu ilahil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian setelah usianya 4 bulan, Allah mengutus kepadanya malaikat. Tugasnya adalah untuk meniupkan ruh. Tugas malaikat itu untuk meniupkan ruh. Baru setelah dia sempurna 4 bulan, 5 bulan, Allah perintahkan kepadanya untuk meniupkan ruh, menjelang dia sudah menjadi manusia. Artinya ketika 5 bulan, 6 bulan ke atas keguguran, dikeluarkan, berarti dia disamakan dengan manusia. Apa artinya? Dimandikan, dikafani, diperkuburkan di perkuburan kaum muslimin. Walaupun kecil. Segede apa? Segede ini misalnya. Ya tetap. Karena dia sudah menjadi manusia. Bisa dipahami? Usia berapa tadi? 5 bulan ke atas. Ya. Kemudian selanjutnya, dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah juga. Ternyata malaikat itu tidak 10. Sebagaimana dulu kita kan, anak-anak ada berapa malaikat? 10. Betul, salah. Malaikat itu sebagaimana telah kita pelajari, iman kepada malaikat. Di antaranya apa? Ada 4 pokok ya. Ya, bahwasanya malaikat itu adadun katsir, memiliki jumlah yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita beriman dengan para malaikat itu, ada yang Allah beri kabar tentang namanya, maka kita imani dan kita gunakan nama itu sebagaimana yang telah Allah beritakan kepada kita. Misalnya ada malaikat Jibril, tugasnya ini, malaikat Mikail, tugasnya ini, malaikat ini, tugasnya ini. Ada yang Allah tidak beritahu namanya, seperti ini. Nabi hanya sekedar mengatakan, mengkabarkan kepada kita, setelah janin itu umurnya 4 bulan, Allah perintahkan kepada malaikat, ya, untuk apa? Meniupkan ruh dan mencatat 4 amalnya. Ini nggak usah
cari-cari siapa namanya ya, cari di sana sini, buka sana, nggak usah. Atau saking kita cerdasnya kita, cocoknya namanya ini saja, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, sehebat apapun kita tetap nggak boleh. Sebagus apapun nama kita beri tetap tidak boleh. Kenapa? Nabi saja mengkhabarkan semacam ini. Nah, itu tugas kita, cara kita beragama. Ya, walaupun sehebat kita, sebagus apa sesuatu yang kita berikan kepada namanya malaikat ini, kalau tetap aja tidak boleh. Nabi orang terhebat, wakil Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun tidak berani memberikan nama dan nggak minta kepada Allah, ya Allah, malaikat Jibril, tolong tanyakan siapa nama malaikat, enggak. Ya coba seandainya ini nama ini, ya kan? Allah beri namanya siapa begitu, bertambah sudah salah satu tugas kita menghafal nama malaikat itu. Tapi Allah dengan kasih sayangnya hanya memberikan sedikit nama-nama malaikat itu serta tugas-tugasnya. Sedangkan malaikat itu ribuan jutaan. Iya. Sedangkan kita wajib untuk mengimani mereka. Seandainya Allah beritahu nama itu dan Allah wajibkan untuk menghafalnya, apa sanggup kita? Ya 10 saja yang itu nggak bakal, ya kita lupa-lupakan begitu ya. Ada yang kebalik juga. Subhanallah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik. Tugas mereka itu adalah untuk meniupkan ruh. Dan bagaimana meniupkannya, itu Nabi tidak memperinci. Jangan bayangkan seperti kita meniup apa? Balon. Hidup dia. Atau seperti kita hidup, enggak. Nabi juga tidak memperinci. Meniup. Oh, berarti malaikat punya mulut tiup. Enggak, jangan dipikirkan. Kenapa? Karena ini sesuatu di luar nalar kita. Kalau kita pikir gimana, bisa stres kita. Akhirnya apa? Akhirnya menyamakan, meniupnya seperti ini loh. Gitu. Apakah meniup sesuatu yang nempel? Nggak tahu kita, wallahu a'lam. Oleh karenanya tadi, berimani saja, percayai saja, karena ini perkara ghaib. Malaikat saja kita nggak tahu bentuknya bagaimana. Perkara ghaib bagaimana dia meniupnya, nggak tahu gitu. Imani saja. Karena kita nggak melihat. Pernah kita, malaikat tiup, nggak tahu. Subhanallah. Ini keajaiban, menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, maha sempurna atas segala perbuatannya. Ya. Nah, tentang ruh ini, ya kita subhanallah, ada yang tahu tentang ruh itu bagaimana? Bagaimana bentuknya? Itu tubuh kita ini di mana? Ada yang tahu? Allah tidak memberitahu. Nabi juga nggak bertanya kepada mereka. Ada ruh itu di kita, tapi ada yang tahu bentuknya? Ada nggak? Oh, dia lonjong, dia bulat. Nggak ada kan? Di mana dia? Di kepala. Oh, kadang nggak tahu. Ini ruh ada pada kita. Bentuknya saja kita nggak tahu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna? Inilah ya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidaklah ya aku datangkan kepada kalian ilmu itu melainkan hanya sedikit saja. Insyaallah. Jadi ilmu kita ini sedikit. Apa kita sombongkan? Iya, ilmu kita ini subhanallah. Hari ini kita belajar, besok sudah lupa. Hari ini kita sudah hafalkan, pasti besok sudah lupa. Itu ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, ya. Jadi tidak ada yang namanya semakin orang yang lama-lama belajar semakin sombong, nggak ada. Kaidah-kaidah di dalam penuntut ilmu, nggak ada. Selama ngaji dia ngaji, bukan sombong, nggak ada. Ya. Maka masalah ruh ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, nanti mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka yang bertanya tentang ruh itu, ruh itu berkait dari sisi Rabbku. Ya, jadi tidak ada yang tahu tentang masalah ruh. Jangan kita sok-sok tahu tentang perkara-perkara lain. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimah rahiman wa rahimakumullah.
Kemudian malaikat tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia sudah sempurna menjadi manusia ya di dalam rahim ibunya, maka Allah perintahkan kepadanya untuk mencatat 4 kalimat. Kalimat itu kata. 1, bikatsbi rizkihi, rizkinya, rizki ya. Rizki, tahu rizki ya? Apa itu rizki? Hah? Apa itu rizki? Rizki itu hanya materi begitu? Bukan. Terkadang kita itu menganggap rizki itu materi, terutama apa? Uang, duit. Nah, itu rizki. Yang lainnya bukan rizki. Dia bisa bicara, mengucapkan alhamdulillah, itu rizki. Maka kata para ulama, rizki itu ada 2. Rizkun yakunu alaihil badan, rizki yang bisa menegakkan badannya. Yang kedua, rizkun yakunu alaihil ruh, rizki yang bisa menegakkan apa? Agamanya. Rizki yang bisa menegakkan badannya, rizki yang bisa menegakkan agamanya. Rizki yang bisa menegakkan badan, ya banyak, makan, ya kan, pakaian, tempat tinggal, semua. Rizki yang bisa menegakkan agama, apa contohnya? Ilmu, ya kan, hidayah, dan seterusnya. Nah, rezeki yang mana yang dicatat ini di sisi malaikat itu adalah semuanya. Rezeki yang bisa menegakkan badan dan rezeki yang bisa menegakkan agama, semuanya. Ya. Dan masalah rezeki ini memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dicatat, telah ditetapkan untuk kita semua. Ya, masalah rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan salah di dalam menempatkan rezeki. Tidak akan salah. Ya. Kemudian dan tidak akan selesai. Sampai kapan rezeki kita selesai? Habis sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innahu lan yamuta nafsun hatta tastakmila rizqoha. Sesungguhnya tidak akan meninggal dunia seseorang sampai Allah Subhanahu wa taala sempurnakan rezekinya. Artinya, selagi kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala pasti menjamin rezeki kita. Jangan khawatir. Ya, tidak ada yang dikhawatirkan. Kemudian masalah rezeki, ya masalah rezeki, kita tidak boleh, ya artinya hanya mengandalkan doa saja. Tidak boleh. Harus dibarengi dengan ikhtiar. Islam, subhanallah, agama yang mengatur semuanya dalam masalah rezeki. Diatur oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam surah Jumu'ah yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian seruan azan di hari Jumat, maka segera penuhi panggilan itu, tinggalkan perkara dunia, tinggalkan pekerjaanmu. Ya, dalam ini contohnya apa? Jual beli. Ya, fa idza qudiyatis shalah, nah ketika sudah selesai
salat, urusan waqul minallah an kalian. Kemudian apa kata Allah? Fas'au ila dzikr. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Bertebaranlah kalian ke muka bumi, cari rizki. Cari rizki. Berarti rezeki itu harus dicari. Ada usaha di sini, ikhtiar. Harus ada sebab yang diizinkan. Nah, kita semua punya dua aktivitas. Ada aktivitas di dalam kita bekerja itu ada dua ya. Ada aktivitas dunia, ada aktivitas ukhrawi. Aktivitas ukhrawi tadi sholat Jumat, tadi kan, sholat, puasa, zakat, apalagi baca Quran, berzikir. Itu aktivitas ukhrawi, itu jalannya pahala. Ada aktivitas yang kedua, aktivitas duniawi. Aktivitas duniawi. Kira-kira kita dapat pahala enggak? Melalui aktivitas duniawi. Dapat. Gimana syaratnya? Syaratnya supaya kita bekerja. Apa contohnya aktivitas ukhrawi ini? Duniawi ini? Kerja, ngajar, nelayan, petani, kan gitu ya? Duniawi semua itu kan? Nah, kira-kira kita dapat pahala nggak? Dapat. Apa syaratnya supaya kita mendapatkan pahala? Diniatkan karena Allah. Itu saja. Misalnya, saya ngerampok, mencuri. Saya niatkan, ikhlas ini karena Allah. Dapat pahala nggak? Loh, itu kan ikhlas, saya ikhlas. Ikhlas karena Allah untuk menafkahi keluarga. Kan begitu. Untuk nanti kalau hasilnya banyak, saya bagi ini untuk sedekah, ini untuk. Nah, kira-kira berpahala nggak? Benar ini? Berarti niat yang ikhlas saja tidak cukup untuk mendapatkan pahala. Apa kira-kira syarat yang lain apa? Pekerjaannya halal. Jadi antum itu kalau ingin cari pekerjaan satu, cari dulu yang halal. Banyak yang halal. Ya, jangan cari pekerjaan yang haram. Jangan. Ngapain cari-cari kerjaan yang haram? Yang halal banyak. Kata siapa yang halal sedikit, yang haramnya susah, apa gimana? Yang halal kan begitu. Nah, itu orang udah putus asa dalam hidup dunia ini. Iya kan? Yang halal banyak. Nah, berarti yang syarat yang pertama, jenis pekerjaannya harus kita pertimbangkan. Ya. Kedua, niat tujuannya dia bekerja. Tadi, ya kan? Ketika dia punya tanggung keluarga, nah, dia tunjukkan itu untuk menafkahi keluarga, orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ketika dia bekerja untuk nabung, untuk apa? Untuk umroh, jangan haji dulu lah, jangan terlalu besar. Untuk kurban, ya kan? Kurban, ntar lagi, udah kurban semua kan ya? Insya Allah. Bisa ditabung, masa 11 bulan tidak bisa nabung? Kita kan bekerja, ya bisa nabung 10.000, 50.000 bisa. Kitanya aja yang malas, kan begitu? Bisa. Maka diperhatikan HP, kalau ada tabungan kurban segera ikuti. Kan begitu, apalagi aku mengaji gitu. Ada ya? Ada, insya Allah ikuti. Iya, itu kemudahan namanya. Kalau kita nantilah, oh ya, alasan belum ada uang, subhanallah. Kita mampu. Kita bekerja tujuannya untuk berkurban, bersedekah, umroh, haji, kan begitu tujuannya. Untuk membantu fakir miskin, seterusnya. Kemudian setelah kerjaan kita sudah baik, kita niatkan untuk itu. Kemudian apa lagi syaratnya kira-kira? Nggak tahu. Ada 3 syarat nih, syarat oleh para ulama. 1, jenis pekerjaannya. Kalau sudah di tempat yang halal, alhamdulillah. Kita niatkan ketika ada hasil, ada gaji, nah kita niatkan untuk tadi. Yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga cara bekerjanya.
cara bekerja. Kalau dia seorang karyawan, masuk jam 7.30, pulang jam 2. Kalau dia masuk jam 8, udah korupsi waktu dia. Kalau dia pulang jam 11, udah korupsi waktu dia. Berarti cara bekerjanya tidak halal, bercampur haram, bercampur sudah. Oke lah dia masuk jam setengah 8, pulang jam 2. Tapi ketika itu ngapain? Nah itu perlu diperhitungkan. Apa main game, apa main HP, atau tiduran, kan begitu. Diperhitungkan juga. Subhanallah. Ya, nah, ini rezeki. Kita dituntut juga di dalam syariat kita untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Rezeki memang sudah ditetapkan oleh Allah, telah dicatat oleh Allah. Tetapi kita harus mencari, karena kita tidak tahu di mana kita mendapatkan rezeki tersebut. Bisa dipahami? Baik. Rezeki ya. Kemudian wa ajalihi, dan ajalnya. Ajal itu apa sih? Batas umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ajal. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya. Dan Allah tidak mengakhirkan seorang jiwa pun ketika telah datang ajalnya. Tidak bisa diulur, tidak bisa juga dihambat. Ketika sudah datang ajalnya, berarti telah habis masanya untuk tinggal di alam dunia. Ya, kita karena alam dunia itu merupakan alam yang ketiga ya. Alam kedua atau yang ketiga? Alam dunia ini, kita ini duduk di alam keberapa? Hah? Alam kedua. Hah? Alam pertama di mana berarti? Hah? Di rahim. Itu alam kedua, alam pertama. Sebelumnya kita di mana? Nah, ya. Ya, alam pertama itu tidak bisa disebut sebagai apa, nggak tahu kita. Ya. Hal ata alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Akan datang kepada kalian suatu masa yang kalian itu tidak bisa disebut sebagai suatu apa. Itu alam pertama kita. Tidak tahu kita di mana. Ya. Kedua, baru dengan sebab orang tua kita, ayah ibu, hiduplah kita di alam yang kedua, alam rahim. Alam rahim. Janin artinya. Kenapa janin itu nggak kelihatan? Ya. Kemudian alam ketiga di dunia. Alam ketiga di dunia. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Ya, ke dunia ini. Kemudian kita meninggal dunia di alam keberapa itu? Alam keberapa? Alam keempat. Alam apa itu namanya? Alam barzah, alam kubur, alam apa lagi? Hah? Kemarin sudah ya? Nah, itu nggak datang sih, ya kan? Alam kubur. Kenapa dikatakan alam kubur? Ya karena di kuburan alamnya. Alam barzah. Kenapa dikatakan alam barzah? Ada tameng antara alam tersebut dengan dunia. Nggak bisa lagi melihat ke alam dunia. Sebagaimana kita nggak bisa lagi melihat ke alam rahim ibu kita. Ya, kan sudah berbeda alam. Iya. Setelah alam kubur, di alam keberapa berikutnya? Alam kelima terakhir ini. Alam apa namanya? Surga atau neraka. Itulah alam terakhir bagi anak manusia. Tidak ada lagi hari setelahnya, tidak ada lagi alam setelahnya. Penduduk surga akan bernikmat selama-lamanya. Penduduk neraka akan disiksa selama-lamanya. Na'udzubillah. Ini ajal namanya ya. Ajal kita tidak kenal umur. Ya, mau dia bayi banyak, mau dia masih kecil banyak, masih remaja, ya kan, masih gagah-gagahnya, apalagi sudah tua. Masyaallah.
Yang sudah tua, itu kan katanya sudah merabun matanya ya, harus pakai kacamata. Sudah melemah kakinya, sudah sakit-sakitan. Apa tujuannya Allah membuat orang tua semacam ini? Apa tujuannya? Supaya ruang untuk bermaksiat itu kecil. Kan begitu. Untuk berjalan ke sini nggak mampu lagi dia, kaki sudah lemah. Untuk melihat ini nggak mampu lagi, kena rabun matanya. Siap-siap. Itu mukaddimah untuk menjelang kematian. Nah, kita juga kalau sudah sakit, sudah ingat-ingat, karena sakit itu rasa khaufnya, rasa takutnya dibesarkan. Itu jangan-jangan ini mukaddimah, ya ajal kita. Ya kata para ulama, ketika sakit itu besarkan rasa takut, besarkan rasa takut. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mencatat amalnya. Apa pekerjaan dia? Ya, apa pekerjaan dia? Ya, pekerjaan kita itu Allah telah tetapkan. Walaupun kita sama, SD sebangku, SMP juga sekolah sama, SMA juga sama, kuliah juga jurusan sama. Ketika selesai kuliah, beda kerjaannya, nggak sama. Banyak kejadiannya kan? Banyak. Gajinya pun berbeda, rezekinya kan? Ya berbeda. Jadi ya ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu pekerjaan, ya maka itu nikmatilah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan kadar kemampuan kita di situ sesuai dengan kadar yang Allah yakin kita mampu. Makanya jangan melihat ke mana? Ke terasnya orang. Itu lebih hijau, dia lebih enak, gaji lebih besar, dia santai. Kita nggak tahu bagaimana dia. Kan terkadang kita yang melihat orang itu enaknya saja kan. Kita nggak tahu bagaimana dia malam-malam nggak bisa tidur, bagaimana dia dan seterusnya nggak datang. Maka nikmati kehidupan ini dengan perjalanan takdir yang telah Allah gariskan kepada kita. Pasti kita tenang. Ya, pasti. Yang membuat kita resah itu suka kepo dengan orang. Ini penyakit kepo ya. Nanya gaji orang itu gajinya berapa? Besar-besar dia tanya, oh besar. Wah, kayak gitu kan? Ya. Kita juga melihat bagaimana si ini nikah dengan ini. Kita, ya kan? Kalau bapak-bapak suka nonton sinetron ini bahaya. Ya, nanti ketika istrinya begitu, itu yang dipoles-poles di TV begitu ya, kan indah-indah itu. Ini kurang bersyukur. Maka pekerjaan kita, amalan kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan, telah dicatat, nggak bakal berubah. Kita yang bisa berubahnya, bisa merubahnya dengan doa, dengan ikhtiar kita. Ketika kita berada di sini misalnya, Allah anugerahkan kepada kita bahwasanya ini nggak layak, nggak bagus, ini haram pekerjaan kita ini. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditempatkan kepada pekerjaan yang halal yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Ya. Kemudian sakiyun au sa'idun. Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk mencatat kehidupannya, akhir kehidupannya. Berakhir dengan sakiyun, sengsara, su'ul khatimah, atau bahagia, husnul khatimah. Ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, azan dulu ya. Azan dulu atau kita lanjut aja? Lanjut aja ya. Kita azan cukup dibaca itu, nanti kita tinggal koma ya. Baik. Ada yang tahu nanti akhir hidupnya bagaimana? Oh, nanti saya yakin husnul khatimah. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Maka sahabat dahulu ketika mereka mendengarkan ya Nabi SAW mengatakan
takdir Allah Subhanahu wa taala itu Allah tetapkan kepada seluruh makhluknya. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah telah gariskan takdir hamba-hambanya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kalau begitu ya udah kita tawakal saja dari takdir kita masing-masing. Ya maksud neraka ya neraka, ya surga ya surga. Takdir kita sudah tetapkan. Kan begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan i'malu, beramalah. Ya. Dengan amal tersebut, nah kita akan tahu. Ya kan? Akan tahu. Karena tidak ada yang tahu tentang apa? Takdir masing-masing. Akhir kehidupan masing-masing tidak ada yang tahu. Bermuara ke surga atau ke neraka, tidak ada yang tahu. Maka beramalah kalian dengan amal yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Ya, ini Al-Qur'an telah menceritakan tentang bagaimana kehidupan orang-orang baik, bagaimana kehidupan orang-orang buruk. Telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, telah Allah kabarkan kepada kita. Ya. Maka kita harus tetap beramal soleh, karena kita tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Kata Nabi SAW, Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian. Nah di sini Nabi SAW untuk bersumpah. Ya, wallahi, demi Allah. Ya, la ilaha ghairuh, yang tidak ada sesuatu yang hak yang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salah satu di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga. Sampai-sampai antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta, dekat sekali. Ya. Maka fayasbiqu alaihi kitab, takdir telah mendahuluinya. Maka dia di akhir kehidupannya, sebentar lagi dia mau meninggal dunia, ternyata dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam neraka. Kira-kira hadis Nabi ini, ya, kita tolak enggak? Hah? Masa sih ada orang yang kesehariannya di dunia dia beramal dengan amalan penduduk surga? Berarti kan amal soleh nih. Tetapi takdir dia telah ditetapkan oleh Allah. Dia masuk neraka ternyata. Secara perasaan kita tolak kan? Perasaan, nggak mungkin masa. Tapi ini hadis sahih, ucapan Nabi, ini wahyu, kan begitu. Dan bagaimana mengkompromikannya? Baik. Jadi hadis itu yang pertama harus kita pahami dengan hadis yang lain. Dikompromikan dulu antara hadis dengan satu riwayat dengan riwayat yang lain. Karena satu riwayat ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Ini kaidah. Al-Quran saja terkadang itu menafsirkan satu sama lainnya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Kan begitu. Apa tafsirnya? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Ditafsirkan saja ayat selanjutnya. Penafsiran seperti itu. Ditafsirkan dengan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Begitu juga dengan hadis. Jadi kalau kita ingin sempurna di dalam memahami hadis supaya kita tidak salah, lihat penafsir dari riwayat yang lain. Nah, ini kaidah ya. Baik. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat yang lain, iya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdul lin-nasi wa huwa min ahli nar. Kata Nabi, ada di antara kalian nanti yang beramal dengan amalan penduduk surga. Tetapi amalan tersebut nampak amalan penduduk surga di sisi manusia saja. Karena amalan itu ada dua ya. Ada amalan yang nampak, ada amalan yang tersembunyi. Amalan yang nampak jelas oleh manusia yang bisa menilai. Adapun isi hati, niat, perjalanan hatinya, ada manusia yang tahu? Tidak ada yang tahu. Berarti di sini, hadis ini kata Nabi, ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Ya, menurut
pandangan manusia itu betul. Dia sholat, dia zakat, dia baca Quran, dia berdakwah, dia berjihad. Betul, itu semua adalah amalan-amalan penduduk surga. Itu amalan yang nampak penilaian manusia. Tapi kita tidak tahu niat dan tujuannya. Ternyata tujuannya ketika dia baca Quran, apa tujuannya? Supaya dia dinilai sebagai seorang qori. Tahu qori ya? Ketika dia berjihad, supaya dia dibilang pahlawan. Ketika dia mengeluarkan zakat, bersedekah, supaya dia dibilang apa? Dermawan. Betul, itu amalan penduduk surga. Tapi niatnya bukan untuk penduduk surga, bukan untuk sampai ke surga, tapi untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Dan Allah yang maha mengerti tentang niat dan tujuan amal seorang hamba. Bisa dipahami? Bukankah ada sebuah riwayat ya dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Muslim juga, bahwasanya ada 3 orang yang nanti akan diseret wajahnya ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Apa di antaranya? Adalah orang yang berdakwah, orang yang baca Quran. Ya. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala seret wajahnya, terungkupkan oleh Allah seret wajahnya ke dalam neraka? Karena ketika dia berdakwah, ketika dia membaca Quran, dia ingin supaya dia digelari sebagai seorang ulama, orang yang mahir. Dan itu dia telah dapatkan di dunia. Iya, subhanallah. Walaupun dia dikatakan, Allah tanya dia, apa yang telah kau amalkan dari waktu yang telah aku berikan kepada kau di dunia? Dia katakan, aku telah berdakwah, aku telah baca Quran, dan ini aku lakukan ikhlas karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta. Bukankah dulu ketika engkau berdakwah, ketika engkau baca Quran, supaya engkau dibilang qori, kemudian ulama? Subhanallah, gagal dalam perjalanan hati. Walaupun dia lolos dalam apa? Amalan di pandangan manusia, pujian, mendapatkan pujian manusia. Subhanallah. Ini dari hadis ini memberikan faedah kepada kita. Ketika kita beramal, itu harus kita sesuaikan antara amalan zahir dengan amalan batin. Amalan zahir, amalan batin. Diterimanya amalan itu 2 syarat ini. Ikhlas untuk Allah saja, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberitahu oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini akhirnya ya, seseorang misalnya dia sholat, betul dia amalan sholat, amalan penduduk surga. Seorang yang berjihad, seorang yang bersedekah dengan hartanya, betul amalan penduduk surga. Tapi kan kita yang menilai, oh dia masuk surga karena amalan penduduk surga. Tapi belum penilaian Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan niat hatinya. Yang penting bagi kita untuk sebelum kita beramal, itu kita harus memanajemen hati dulu, mengoreksi hati dulu. Ya, kenapa ini penting? Ini penting karena kita rusaknya amal ibadah kita ini bukan karena sunnahnya, praktek sunnahnya kebanyakan, tapi karena perjalanan hatinya. Itulah yang membuat kita ini berat di dalam beramal. Ya kan? Ogah-ogahan kan? Sungkan. Sedekah sungkan. Karena terkadang gak ada orang yang memuji. Ngaji sungkan. Itulah orang munafik. Orang munafik itu sholat zuhur semangat, asar semangat, apalagi maghrib semangat. Giliran sholat isya dan subuh malas-malasan. Kenapa? Karena tidak ada yang menilai, memuji di waktu isya dan subuh. Adapun yang zuhur, asar, maghrib banyak yang memuji. Wah, gitu kan? Nah, kita pun demikian. Karena kita ini kata Pak Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, terkadang kita ini gagal, ya, ketika mendapatkan pujian. Ya,
Ini menunjukkan pujian manusia itu terkadang membuat musibah untuk kita, tapi celaan manusia itu membuat semangat untuk kita. Ya, baik. Di sini ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Utsaimin rahimahullah tentang penggalan hadis ini. Ya, kata beliau di dalam sebuah kisahnya, kisah ar-rajul alladzi kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah seseorang yang ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Wa kana hadha ar-rajul la yada' syahadatan wala qadatan li'adu illa qadu 'alaiha. Kata Utsaimin, orang ini, lelaki ini, tidaklah ketika dia duel dengan musuh, berperang dengan musuh, melainkan dia pasti menang, mengalahkan musuh tersebut. Melihat ini, fata'ajjabun nasu minhu. Wa qalu hadzal ladzi kasaba ma'rakah. Melihat kejadian ini, lincahnya dia dalam peperangan, hebatnya dia dalam peperangan, dalam menggunakan senjatanya. Ada musuh dia menang, ada musuh dia menang. Para sahabat takjub dengan orang ini, sehingga dia mengatakan, oh, ini pendekar dalam peperangan. Pendekar dalam peperangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini Nabi mengatakan, berkomentar tentang lelaki itu. Apa kata Nabi? Wa huwa min ahlin nar. Itu dia nanti termasuk daripada penduduk neraka. Iya. Fa'adu madzalika ala sahabat. Maka ucapan Nabi ini apa? Membuat besar, perkara besar di sisi para sahabat. Oh, dia ini kan jihad, perkara yang sangat tinggi, perkara jihad itu. Masa ketika dia duel dengan musuh, kalah musuhnya, terus begitu, masa menjadi penghuni neraka? Nah, ini di sisi para sahabat besar perkaranya. Maka ada seseorang ya ingin sekali membuktikan ucapan Nabi ini. Maka sahabat ini mengikuti kemana saja lelaki ini ya berperang. Dia ikuti, tugasnya mengintai orang ini, itu kan? Nah, sehingga pada suatu hari kata sahabat ini yang mengikuti orang lelaki ini, dia sedang duel bersama musuh, tiba-tiba ada panah yang menusuk dadanya, atau pedang begitu ya, ada senjata yang mengenai dadanya. Ya. Lalu karena dia tidak tahan sakit, ya, maka dia ambil pedangnya, dia taruhkan di dadanya, langsung dia terungkupkan dirinya ke dalam pedang itu dan tembus pedangnya sampai ke belakang, meninggal dalam keadaan apa itu? Bunuh diri. Tidak sabar. Artinya kita tidak tahu perjalanan hati ketika dia menebas itu, biar dikatakan panglima, pahlawan, kan begitu. Akhirnya maka melihat kejadian ini, maka sahabat ini mengatakan, faja'a ar-rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala asyhadu annaka rasulullah. Aku yakin engkau benar-benar utusan Allah, kata sahabat yang mengintai. Lalu bima, ada apa? Kata Nabi. Maka sahabat mengatakan, inna rajul, laki-laki yang kau katakan, yang kami lihat dia adalah orang yang hebat dalam peperangan, kau katakan dia adalah penghuni neraka. Betul cerita dia. Nah, kita tidak tahu akhir daripada kehidupan seseorang. Maka ya disinilah para ulama memberikan kaidah, ya, innamal a'mal bil khawatim. Hanyalah amalan itu tergantung dari penutupannya. Ini penting. Dan amalan itu tergantung, amalan akhir kehidupan kita itu tergantung dari bagaimana kebiasaan kita ketika kita sendiri. Subhanallah. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah dalam keadaan bersendirian. Itulah kekayaan diri kita. Kalau kita bersama istri, bersama suami, itu luar biasa. Ada yang melihat. Kalau kita bersama teman, ada yang melihat. Tapi kalau kita sendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada manusia. Terkadang kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus benar-benar memperhatikan kesendirian kita di dalam
kehidupan kita ini. Karena terkadang seseorang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan dia sehari-hari. Subhanallah, ya, kebiasaan dia. Kalau dia misalnya disebutkan oleh Qayyim rahimahullah, banyak di antara orang-orang yang meninggal dunia, ya, beliau sebutkan banyak. Ada yang meninggal dunia ketika ditalqin untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah misalnya, La ilaha illallah, maka malah dia menyanyi, ya kan, la gitu, nyanyi dia. Ya, ada yang ketika ditalqin untuk mengucapkan kedua kalimat syahadat, diberitakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, dia diajak ditalqin, malah dia menyebut nama sebuah kartu, joker begitu, ternyata penjudi. Diajak dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia menyebut nama-nama wanita, berarti dia seorang penzina, dan seterusnya banyak. Ya, teringat akan sebuah kisah ini terakhir insyaallah yang mengagumkan dari seorang ulama yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama yang terkenal di masanya. Ini Ahlul Hadis, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, beliau ini sakit keras, sudah sakaratul maut. Biasa beliau ini ada muridnya yang menunggui begitu ya. Nah, ketika melihat keadaan Abu Zur'ah ini, gurunya ini sudah sakaratul maut, nazar, maka bingung kedua muridnya, mau mentalkin. Masa kita murid mentalkin guru, Syekh ucapkan lagi, nggak mungkin. Nah, akhirnya mereka bermusyawarah bagaimana caranya ini mentalkin supaya beliau mengucapkan akhir ucapannya la ilaha illallah. Kalau kita mengajak, nggak mungkin. Kita ini murid, beliau adalah guru kita, seorang ulama hadis. Ya, maka ya mereka mengatakan bagaimana kita bacakan riwayat-riwayat saja. Maka satu muridnya mengatakan akhbarona fulan, akhbarona, begitu ya. Artinya ini hadis lah ya. Stop sampai di situ. Yang satu lagi mengatakan ya akhbarona fulan bin fulan gitu ya. Stop. Apa yang langsung? Ini kebiasaan Imam Abu Zur'ah ini ketika melihat ada satu yang kurang, stop itu jadinya disempurnakan artinya. Bukan lupa, disempurnakan. Akhirnya Abu Zur'ah mengatakan hadatsana fulan bin fulan man qala fi kalimatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk dalam surga. Keluar rohnya. Apa akhir kehidupannya? Membaca sebuah hadis, dan dalam hadis itu ada kalimat la ilaha illallah. Ini kematian yang membuat cemburu sebagai para ulama. Kisah ini luar biasa ya, sering diucapkan oleh para ulama-ulama kita, menunjukkan supaya kita ya biasakan kebiasaan yang baik dalam keseharian. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini bisa disampaikan ada sebenarnya masih banyak ya, ada masalah fikih di sini ya. Bagaimana kalau keguguran di usia ini, bagaimana kalau ada problem ya, kan sering ya ada problem di usia di bawah 5 bulan, di atas 5 bulan, bagaimana digugurkan atau tidak. Kalau kita menggugurkan, ini problem-problemnya tentunya berangkat dari sebuah hadis ini. Dan tentunya itu ada di dalam bahasan fikih kontemporer di masa ini. Ya, wallahu a'lam bishawab, mungkin bisa disampaikan. Ya, untuk menyempurnakan daripada majelis kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.